Baik, selamat malam Dinda. Ya, selamat malam Bang Saleh. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Jadi gini, kita kan sudah mengikuti perkembangan aksi mahasiswa, ya termasuk efisiensi anggaran dan sebagainya. Dan ini terjadi pro kontra di media sosial. Nah, ya ada yang mendukung Pak Prabowo dan tidak sedikit juga membela adik-adik mahasiswa. Nah, bagaimana Dinda menyikapi terkait ini? Coba. Jadi begini ya, dari saya pribadi dan tentunya gerakan kita Prabowo tentunya mempunyai sedikit pandangan untuk adik-adik mahasiswa. Pak Prabowo adalah tipikal pemimpin atau presiden yang tidak anti kritik ya. Pak Prabowo adalah tipikal pemimpin yang memang mau mendengarkan masukan-masukan dari siapapun termasuk dari adik-adik mahasiswa. Tidak anti kritik ya. Cuma di sini saya menyimpulkan bahwa adik-adik mahasiswa tidak mengetahui pokok permasalahan sebenarnya, ya, Hmm. terutama tentang rencana makan bergizi, ya, dan efisiensi anggaran. Jadi belum lagi di 100 hari pertama gebrakan Pak Prabowo ini adalah apa? Mengungkap kasus-kasus korupsi yang sudah lama tidak terungkap. Yang kedua, terjadinya permasalahan-permasalahan di 100 hari pertama yang terkait pemagaran laut, penyerobotan lahan, serta ditangkapnya koruptor-koruptor ini ya. Hmm. Nah, itu yang menyebabkan mereka membuat upaya supaya mendiskreditkan Prabowo dengan menyudutkan ya isunya dikembangkan di masyarakat bahwa program makanan bergizi ini tidak tepat ya. Yang kedua, efisiensi anggaran ya. Itu kurang tepat juga. Padahal makanan bergizi ini kan sudah dihitung matang-matang, Bang Saleh ya. Oh. Dan itu harus dilaksanakan. Mungkin bagi sebagian orang yang apa namanya, yang ekonominya mapan, tidak usah memikirkan makanan gizi gratis ya. Ya. Tapi bagaimana nasib-nasib orang-orang yang kurang bernasib baik, tentunya masalah sarapan ini menjadi kesulitan bagi mereka untuk bisa memberikan sarapan kepada anak-anaknya. Nah, ini yang digoreng oleh orang-orang yang tidak menyukai dengan kebijakan Pak Prabowo, dihembuskan isu yang macam-macam, dan adik-adik kita, mahasiswa ini adalah golongan yang kritis memang ya, tapi Ya. kadang-kadang berpikir jauh ke depan. Jadi informasi ditelan bulat-bulat, dan ada lagi upaya memang pengkondisian sehingga adik-adik mempercayai sumber-sumber yang tidak bertanggung jawab, itu yang menyebabkan mereka melakukan perlawanan di bawah ya. Sekali lagi, program Pak Prabowo itu bagus, cuma mungkin saluran informasi yang sebenarnya itu yang belum mereka dapatkan. Apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo, kalau didasari dengan rasa tidak suka, sebaik apapun pasti tetap jelek di mata orang-orang yang tidak suka. Ya. Tapi sebagian besar masyarakat Indonesia pasti akan mendukung semua program Pak Prabowo. Saya rasa itu dulu Bang Saleh. Oke. Jadi sebenarnya gini juga, kita kan sudah lama ikut Pak Prabowo ya. Jadi kita Ya, sangat memahami beliau daripada orang-orang yang membuat kontra di luar sana. Jadi bahwa seakan-akan dengan adanya demo ini akan terganggu stabilitas pemerintahan atau mungkin Pak Prabowo akan terganggu. Nah, di sini saya hanya memberikan sedikit eh, pemahaman kepada saudara-saudaraku yang berpikiran seperti yang tadi yang baru saya sampaikan, bahwa dengan adanya demo mahasiswa, ingat, dengan adanya demo mahasiswa ini Pak Prabowo itu bukan marah, dan beliau tidak akan pernah marah dengan demo itu. Bahkan beliau berterima kasih kalau saya melihatnya ya, kalau saya memahaminya. ya, Bahkan Pak Prabowo itu kemungkinan besar sangat berterima kasih ya. Karena dengan adanya demo seperti itu dan tuntutan seperti itu, artinya eh, ada ketidakpuasan rakyat Indonesia kepada pemimpinnya. Kenapa saya yakin? Karena apa? Contoh ya,
salah satu yang membuat risau adik-adik kita mahasiswa terkait efisiensi adalah mereka mendapatkan informasi bahwa anggaran pendidikan juga ikut terpangkas, Ya, termasuk ya, ya. beasiswa-beasiswa. Ini sudah dijawab oleh Pak Prabowo lewat juru bicara apa bagian komunikasi ya, Pak siapa? Pak Hasbi ya. Ya, Bahwa Tanasbi Pak ya. Prabowo itu melarang keras untuk memotong anggaran pendidikan. Nah, artinya apa yang disampaikan oleh mahasiswa ini sudah terjawab. Tetapi di luar sana ini masih ada pihak-pihak yang menggoreng-goreng. Tidak setuju dengan efisiensi anggaran tersebut. Bahkan ada informasi, ada sedikit reaksi dari pihak ASN terkait efisiensi. Mungkin Dinda sudah tahu belum itu? Coba terkait ASN itu. Jadi gini, Bang Saleh, makanya dari kemarin-kemarin waktu saya juga dimintai pendapat oleh media, sudah saya sampaikan, dalam rangka menghemat anggaran, maka terpaksa Pak Prabowo itu melakukan efisiensi. Efisiensi yang bersifat bukan untuk khususnya pendidikan ya, tapi belanja dan anggaran pegawai yang tidak terlalu urgen dan bisa ditunda itu yang dilakukan. Contohnya seminar, studi banding, kunjungan kerja kemana-mana itu yang mungkin dibatasi ya. Ya, Tapi yang berkaitan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, contohnya beasiswa, terus subsidi untuk kebutuhan anak sekolah, itu tetap seperti biasa ya. Nah, inilah yang juga digoreng oleh sebagian orang yang tidak suka dengan pemerintah Pak Prabowo. Mereka membangun narasi supaya masyarakat ini gaduh ya, terutama untuk adik-adik yang masih sekolah ini, masih kuliah. Mereka ketakutan suatu ketika karena efisiensi menyebabkan biaya kuliah ini menjadi lebih mahal. Yang kedua, bagi adik-adik yang sekolah mendapatkan beasiswa, anggarannya tidak ada lagi ya, makanya itu yang membuat mereka gaduh. Padahal Pak Prabowo tentu tidak akan melakukan sesuatu yang berakibat menyusahkan masyarakat ya. betul. Yang selanjutnya yang ketiga Bang Saleh ya, ini justru kawan-kawan dari ASN sendiri ini sudah mulai black campaign. Contohnya yang saya sampaikan tadi, penghematan anggaran ya, Pak Prabowo melarang untuk melakukan rapat-rapat di hotel, terus lagi studi banding kemana-mana yang tidak perlu. Maksudnya apa? Supaya tidak terjadi pemborosan. Tapi Ya, yang terjadi mereka itu membangun opini, contohnya yang disampaikan Pak Hasan Nasbi. Ini ASN saat bekerja lampunya dimatikan, alasan efisiensi. Padahal tidak seperti itu. ya, Ya, saat kerja ya hidupkan lampu karena itu memang kebutuhan untuk layanan publik. ya, Yang selanjutnya, saat bekerja AC dimatikan. Alasannya nggak nyaman bekerja karena harus efisiensi matikan AC. Padahal tidak seperti itu juga. betul. Yang dimaksud oleh Pak Prabowo adalah pengurangan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dan tidak terlalu urgen. Ya. Nah, intinya yang saya sampaikan tadi, kalaupun demo itu memang murni pemikiran, gagasan, ide dari adik-adik kita mahasiswa, tentu tidak jadi masalah, Bang Saleh. Yang kita Ya, takutkan ketika aksi demo adik-adik mahasiswa ini disusupi kepentingan orang-orang yang tidak suka dengan pemerintahan. ya Dengan koruptor lah. tujuan apa? Ya, supaya pemerintah Pak Prabowo ini terus dihujat, terus disudutkan, sehingga semua roda pemerintahan ini bisa terganggu. Ya, padahal Pak Prabowo tidak anti kritik ya, justru Betul. masukan dari adik-adik kita yang kemarin demo segala macam itu sebagai bahan kajian untuk dievaluasi Ya, ya. Jadi saya rasa itu. Nah, satu lagi Bang Saleh yang belum dibahas nih. ya, Adik-adik kita menuntut pembubaran kabinet Merah Putih atau kabinet Pak Prabowo ya. Tanpa disuruh oleh mahasiswa, tanpa didemo oleh mahasiswa tentang apa namanya reshuffle, saya yakin Pak Prabowo sudah punya pertimbangan-pertimbangan yang cukup strategis ya.
Dari awal saya sampaikan, menteri-menteri yang tidak loyal, yang tidak berpihak kepada masyarakat, dan berjalan sendiri-sendiri Pasti tanpa diresapel dengan adanya sendirinya. koordinasi, ya pasti akan terbuang. Ya, Contohnya kan ini kemarin baru ya. ya gimana gimana? Contohnya kemarin Kemarin, ada menteri yang ya diresapel gara-gara sudah. arogan terhadap Itu PNS kan. Itu salah ya salah ya satu ya contoh. Jadi tidak usah dibubarkan. Pak Prabowo akan mengganti yang tidak sesuai asta cita yang ada itu kan. ya, makanya itu saya sampaikan Bang. Jadi gini, Pak Prabowo itu akan memilih menteri-menterinya atau pembantu-pembantunya yang pro rakyat, yang peka terhadap kesulitan rakyat, ya. Hmm. Apabila menteri-menteri itu justru membuat kebijakan di luar program yang dicanangkan oleh Pak Prabowo, terus tidak loyal kepada Pak Prabowo, tentunya pasti akan diresapel. Ini baru contoh awal bahwa Pak Prabowo dalam hitungan 100 hari lebih sedikit ini sudah meresapel menteri-menterinya yang dianggap tidak cakap, Heeh. ya, tidak pro Ya. rakyat, ya. Pasti semuanya, semua menteri yang tidak loyal, tidak pro rakyat pasti akan diresapel. Jadi saya himbau kepada adik-adik mahasiswa, kalian memang adalah golongan orang-orang kritis yang idealis, ya. Itu diperlukan negara untuk sebagai sebagai apa? Filter, sebagai sebagai orang-orang yang bisa beri masukan kepada Pak Prabowo untuk melanjutkan program-program ke depannya, ya. Ya. Kalau adik-adik ya bisa melakukan itu semua, itu sangat-sangat bagus, ya. Cuma paling tidak adik-adik lebih bisa waspada bahwa negara kita ini masih dalam proses pembenahan-pembenahan di semua bidang, butuh dukungan dan support dari seluruh lapisan, ya. Kayak Silakan gini ndak, demo-demo, kayaknya gini. tapi Ini yang saya objektif. ah, Apa itu? ini saya curiga. Ya, ini saya curiga ada yang sengaja membuatkan demo ini untuk manas-manasi biar Pak Prabowo marah dan salah ngomong. Aku ingatkan kalian saudaraku, Pak Prabowo yang kalian anggap seperti itu tidak akan terjadi. Pak Prabowo sangat tahu apa isi hati rakyat Indonesia dan Pak Prabowo tahu kapan marah. Pak Prabowo paling marah kepada mereka-mereka yang mencuri uang rakyat. Pak Prabowo marah kepada mereka-mereka yang menyalahgunakan wewenang. Pak Prabowo sangat marah jika ada oknum-oknum pejabat yang digaji oleh rakyat tetapi menyengsarakan rakyatnya. Itu pasti Pak Prabowo marah. Tapi kalau yang demo-demo begini, kalian tidak bisa memancing Pak Prabowo marah bos. Tidak akan mempan. Karena bagi Pak Prabowo kalau saya melihat beliau, ini malah senang Pak Prabowo. Jadi bertambah informasi di situ. Bertambah informasi dari keinginan rakyat Indonesia. Jadi jangan harap kalian bisa membuat marah Pak Prabowo yang bukan pada tempatnya. Itu saya melihatnya begitu, Linda. Karena saya melihat ada Jadi gini indikasi arah lagi, ke sana biar Pak Prabowo marah. Nah, gitu. ada memang indikasi itu ada, Bang Saleh. Dalam arti gini, berapa hari yang lalu, bahkan saya kemarin sempat konferensi pers, ya, ada ajakan dari saudara Faisal Asegaf, ya, inisial FA, Ya. yang sudah dalam arti sudah mengatakan yang negatif tentang Pak Prabowo, juga menghimbau dan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk turun ke jalan dan mempersiapkan diri untuk revolusi, ya. Nggak bisa. Kami sudah sikapi Bang, dalam arti begini, Nah, ajakan revolusi ini, ya, revolusi ini bukan cuma ujaran atau ucapan dari seorang Faisal Asegaf, tapi sudah ini mengarah ke ancaman Bang, dan kita memang harus sikapi lebih serius, ya. ya, Karena ini sudah mengancam kedaulatan negara. ya, Itu mengajak orang juga untuk tidak. melawan konstitusi lah. Ah, Ya, yang lebih parahnya lagi, saudara Faisal Asegaf ini sudah mengajak TNI, Polri yang ada di lapisan bawah, ya, ada yang pakai yang di bagian bawah atau anggota dan ASN untuk melakukan pembangkangan hmm. terhadap 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 negara, terhadap Pak Prabowo. Nah, ini kan bahaya, tapi kita yakin bahwa TNI, Polri
adalah institusi yang paling solid yang tidak ada dalam rumusnya untuk melakukan kudeta. Tidak Ya. ada rumusnya melawan kebijakan pimpinan ya. Tapi paling tidak ini ada upaya sistematis yang memang sengaja mereka buat supaya seolah-olah negara ini sedang tidak baik-baik saja, Bang Saleh ya. Hmm. Makanya kemarin saya sudah menyikapi cuitan Faisal dan satu lagi yang paling bahaya, Bang Saleh ya. Ya. Saya mohon dengan hormat, kami ini sayang kepada adik-adik mahasiswa karena bagaimanapun negara ini adalah milik kalian. Kalianlah pemimpin masa depan ya. Jangan sekali-kali terprovokasi untuk ikut ajakan dari saudara Faisal Asegaf ya. Hmm. Karena tidak ada rumusnya kekuasaan yang didapatkan karena pemaksaan ya dengan cara melakukan kudeta itu akan berakibat baik ya. Tapi Ya. penderitaan yang akan ditimbulkan oleh gagasan dan ide dari saudara Faisal Asegaf itu jelas tidak baik dan itu salah, itu berbahaya. Ya, Jadi betul. saya lagi ngajak ke adik-adik mahasiswa jangan pernah terprovokasi oleh Faisal Asegaf dan ini bahaya. Dan apabila itu terus dilakukan, Bang, tidak menutup kemungkinan kemarin saya sudah koordinasi dengan tim lawyer untuk melaporkan saudara Faisal Asegaf ini ke Baris Krim Polri ya. Tapi kita masih pelajari. Kalau memang tidak ada perubahan, tetap saja yang bersangkutan melakukan seperti itu, ya terpaksa ya. Pak Prabowo tidak akan pernah marah, Bang. Tapi kami yang menjaga beliau, tentunya kami harus bersikap, Bang. Kami harus bersikap supaya semuanya baik-baik saja. Itu masalahnya. Nah, ingat, Pak Prabowo akan menjalankan amanah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang selama ini susah untuk dijalankan secara keseluruhan. Ingat saudara-saudaraku, ya ini baik kepada mahasiswa, kepada seluruh Indonesia, salah satu cita-cita besar Pak Prabowo untuk menuju Indonesia Emas 2045 adalah melaksanakan hilirisasi berbagai kegiatan dan salah satunya adalah hilirisasi sumber daya alam. Artinya akan tiba sebuah masa di mana sumber daya alam kita yang melimpah ruah ini, baik yang ada di dalam tanah, baik yang ada di atas tanah, baik yang ada di udara, akan kita kelola sekuat mungkin untuk bangsa kita. Nah, ini harus dipahami dan tentunya akan banyak orang terusik, tidak sedikit bangsa asing akan terusik dengan ini, bahkan mereka akan membuat sesuatu kegiatan negatif bersama anti-antinya di Indonesia. Jadi demikian itu Dinda ya. Jadi intinya siap. Pak Prabowo tidak akan pernah terpancing untuk marah karena demo mahasiswa. Tidak akan mungkin itu terjadi. Pak Prabowo tidak akan terpancing. Ingat itu. Ya, sepakat itu sepakat. Karena mahasiswa adalah aset bangsa dan calon bagi Pak Prabowo mahasiswa adalah aset bangsa ini ke depan. Cocok ya, Sip, cocok ya? Bang. Oke. Siap Bang. Oke, terima kasih Bang. Oke, selamat malam. Yuk, selamat malam. Oke, terima kasih, selamat malam. Malam.